Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 5 Palembang atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi calon tugas dari calon guru penggerak angkatan 10 Kamis 13 Juni 2024, yang kita banggakan dua calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Endro Kusnadi, sarjana pendidikan, dan yang kedua Ibu Merisha, magister pendidikan. Pertama, yang paling utama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi, berkumpul bersama di dalam rangkaian acara. Kita akan mendengarkan paparan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-10, yang dalam hal ini nanti akan ada dua penyaji, yaitu yang pertama adalah Bapak Endro Kusnadi dan kedua adalah Ibu Merisha. Salawat seiring salam kita aturkan juga kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya hingga di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, rangkaian acara yang akan kita ikuti pada hari ini, yang pertama nanti adalah pembukaan, yang kedua menggunakan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga doa yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Bapak Nawawi, kemudian acara berikutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 5 Palembang, berikutnya penyampaian materi, kemudian tanya jawab dan penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan sama-sama mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marilah kita ikuti bersama dengan tanpa mengurangi salam, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kami mohonkan kepada Bapak Ibu semua untuk berdiri, kita akan mengikuti lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, kampung pada di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, kami mohon untuk kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, agar acara kita pada pagi menjelang siang ini
selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga acara ini dapat lancar sesuai dengan pertentuan yang ada. Untuk itu, marilah kita memanjatkan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Nawawi, Sarjana Agama. Untuk itu, kepada Bapak Nawawi kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنوبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nawawi yang sudah menyampaikan doanya. Baik Bapak Ibu dan sekalian, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 5 Palembang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Kurikulum Ibu Novita Ablinda Sari, Sarjana Teknik Magister Pendidikan. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau sedang ada tamu tadi. Jadi diwakilkan tanpa mengurangi rasa hormat ya Pak Endro dan Bu Merisa ya atas kepentingan dari kegiatan ini. Syukur alhamdulillah kita memiliki 2 orang CGP angkatan 10 yang akan melakukan diseminasi atau berbagi praktik baik. Mungkin lebih tepatnya berbagi praktik baik. Ya, tentang disiplin positif yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan pastinya ya. Nah, ini merupakan bagian dari tugas CGP selama 6 bulan, Pak Endro ya? Iya, Bu. 6 bulan. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa menginspirasi Bapak Ibu lainnya untuk angkatan selanjutnya. Angkatan selanjutnya ini akan buka di angkatan 12, Bapak Ibu ya. Silakan mendaftar. Sangat dianjurkan sekali. Tapi poin utamanya adalah perbaikan diri kita sendiri dulu, baru pengimbasan ke orang lain. Jadi semoga kegiatan hari ini memberikan banyak manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Novitalia yang mewakili daripada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya ya, jadi memberikan motivasi kedua CGP-nya itu dapat melaksanakan ataupun menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai rangkaian acara berikutnya yaitu penyampaian penyemateri praktik baik ya, diseminasi budaya positif ya,
Ya, kami ataupun kita semua harapkan apa yang nanti akan disampaikan membawa perubahan pada diri kita sendiri, seperti yang disampaikan oleh yang mewakili Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwasanya kita mulai dari disiplin kita sendiri, baru nanti kita akan membentuk disiplin positif, budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, nah untuk itu marilah nanti kita akan dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pada sesi kedua ini datang kita bersama di sini untuk menyajikan pada sesi yang kedua, yaitu diseminasi ya, praktik baik budaya positif yang akan disampaikan atau pembicara yang kedua dalam ini adalah Ibu Merisa MPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10. Salam kita aturkan kepada tujuan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya hingga di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama materi yang akan disampaikan Ibu Merisa. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan baik dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan masukan dan saran ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang perlu kita tanyakan kepada Ibu Merisa. Untuk itu kepada Ibu Merisa waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baiklah, terima kasih Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nopi selaku wakil kurikulum mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Taufik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah bersedia mendampingi saya dalam kegiatan mendiseminasikan budaya positif. Oke, baiklah, sebelum saya memulai, ada baiknya saya pantun terlebih dahulu ya, biar tidak tegang karena ini sudah cukup siang ya. Jawab dengan cakep Bu ya. Oke, jawab dengan cakep. Pergi ke pasar membeli paprika. Pulangnya melewati goa. Sebelum presentasi dibuka, mari awali dengan berdoa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, baiklah ya. Karena ini sudah siang ya, mungkin Bapak Ibu semangatnya mulai berkurang ya, menurun dan mulai ngantuk ya. Sebelum kita mulai ya, saya akan speaking dulu ya, biar mengembalikan semangat Bapak Ibu yang sudah mulai menurun. Oke, silakan Pak Endro. Diharap berdiri ya Bapak Ibu ya. Kita senam bersama. Aram sam sam, aram sam sam, gule 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 gule, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, gule 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 gule, aram sam sam, aratik aratik, gule 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 gule, aram sam sam, aratik aratik, gule 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 gule, aram sam sam. Now kids, let's do it faster. Aram sam sam, aram sam sam, gule 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 gule, aram sam sam, aram sam sam. Aram sam sam, gule 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 gule, aram sam sam, aratik aratik, gule 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 gule, aram sam sam, aratik aratik, gule 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 gule, aram sam sam. Okay, let's speed it up. Aram sam sam, gule 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 gule, aram sam sam, gule 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 gule, aram sam sam, aratik
Oke, background next ya. Semangatnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama, pernahkah menemukan siswa bermain HP saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran? Kemudian, bagaimana respon Bapak Ibu? Kemudian, apakah hal tersebut termasuk masalah di kelas? Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Nah, di sini saya minta bantuan Bapak Ibu untuk menjawab 4 pertanyaan, ya. Jadi saya akan membagikan sticky note ya untuk pertanyaan. Jadi satu pertanyaan satu warna. Kita sepakat warna untuk yang pertama adalah warna oranye dulu ya untuk jawaban yang pertama. Contoh nggak apa-apa. Biar tidak jadi sesuaikan ya Bapak Ibu ya dengan pertanyaan pertama itu warna. Oke, silakan ya Bapak Ibu ya untuk pertanyaannya. Yang pertama dengan warna sticky note-nya hijau. Pernahkah Bapak Ibu menemukan siswa bermain HP saat Bapak Ibu sedang mengajar dan menjelaskan materi di kelas? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana respon Bapak Ibu ketika melihat peserta didik tadi ketika Bapak Ibu menjelaskan materi mereka memainkan HP? Itu yang keempat. Iya, yang nomor 2 ya sticky note-nya warna kuning. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya apakah hal tersebut termasuk masalah di kelas bagi Bapak Ibu ketika peserta didik memainkan HP? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Kalau sudah, mohon bantuannya Bapak Ibu ya untuk menempelkan ke depan sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Ya boleh dikumpulkan ke depan Bapak, kita sedikit olahraga ya.
Oke, baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama, pernahkah benar-benar siswa bermain HP saat guru sedang mengajar? Seluruhnya menjawab pernah, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana respon Bapak Ibu? Di sini ada yang menjawab diberikan teguran, menegur siswa, kemudian memanggil dan menegur. Ya, intinya ini semuanya memanggil ya, memanggil dan menegur. Kemudian ini ada responnya, menegur siswa agar berhenti bermain. Jika masih akan saya simpan sesuai kesepakatan kelas ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, apakah hal tersebut termasuk masalah di kelas? Bapak Ibu menjawab ya, masalah ya. Ya, seluruhnya menganggap itu suatu permasalahan. Dan yang keempat, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Di sini caranya ada yang memanggil siswa tersebut dan bertanya kenapa bermain HP saat belajar. Kemudian ada yang memanggil siswa, kemudian memanggil dan bertanya apa alasan siswa main HP pada saat pembelajaran. Kemudian memanggil dan mengajak siswa berbicara berdua secara pribadi, menanyakan mengapa hal itu dapat dilakukan. Oke, untuk solusinya nanti kita akan pecahkan masalahnya bersama ya. Cukup bagus ya jawaban Bapak Ibu. Berikutnya Pak Endro, next. Nah, di sini ada 6 konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang nanti akan kita bahas ya. Next Pak Endro. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, artinya adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Nah, jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya. Peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Next Pak Endro. Nah, di sini ada 5 ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Yang pertama, anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi di sini benar ya. Jadi setiap anak itu memiliki kemampuan belajar yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Ada yang audio, ada yang visual, ya kinestetik. Jadi disesuaikan. Jadi setiap siswa itu tidak ada anak yang bodoh ya Bapak Ibu ya. Hanya saja sesuai dengan kemampuan mereka yang terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ya, ada yang mungkin senang bermain bola, ada yang lebih senang kepada olahraga, dan ada yang senang dalam matematika atau sains ya. Kemudian guru ibarat petani. Nah, di sini kita Bapak Ibu guru dituntut untuk menjadi contohnya seperti sebagai petani itu kita itu menyemaikan bibit-bibit kebaikan ya. Menyemaikan bibit-bibit kebaikan kepada siswa. Mau jadi apa siswa? Itu ada di tangan kita. Kemudian sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, sesuai dengan kodrat alam dan zamannya sekarang kita ya sudah jauh ya dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah terbayangkan ya bahwa kita peserta didik atau anak-anak itu akan mengalami perubahan kodrat alam dan zaman.
seperti yang sudah kita terapkan sekarang ya. Teknologi sekarang sudah begitu maju, apalagi di sekolah kita yang bagus ini ya. Siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kita sudah siswa sudah pintar untuk belajar IT ya. Mereka sudah mahir sekali mungkin ya membuat bagaimana bahan ajar tadi ya, seperti Canva, PPT, video pembelajaran dan sebagainya. Nah, kita tugasnya sebagai guru adalah memberi dorongan dan motivasi ya. Kemudian berpihak pada murid atau student center ya. Berpihak pada murid ya. Kalau dulu ya kita berpikir kita sebagai guru harus apa ya, diikuti semua keinginannya. Jadi ketika pembelajarannya tidak tercapai, maka kita akan merasa kita itu gagal ya. Nah, sekarang berpihak pada murid ya, bukan kita student center, bukan teacher center ya. Jadi berpihak pada murid, jadi kita mengikuti ya kemampuan siswa tadi ya, atau murid tadi sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian tugas kita sebagai guru ya adalah menuntun bakat siswa agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, jadi kita sekarang dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita dituntut untuk dituntut ya, kita lebih kepada menuntun ya, bukan menuntun. Kalau dulu mungkin kita masih zaman kita SD dulu ya, guru itu menuntut harus selesai ya materinya, harus bisa ya, harus semuanya menguasai. Ketika peserta didik tadi tidak mencapai evaluasi belajar dengan baik, dengan maksimal, kita merasa diri kita gagal. Tapi dengan adanya perubahan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, kita tidak boleh menuntut, tapi kita lebih kepada menuntun dan mengarahkan apa kemauan siswa tadi, kelebihan dan kekurangan tadi apa, minat dan bakatnya kemana. Oke, Pak Endro, next. Nah, disiplin positif. Jadi disiplin positif ini kecenderungan untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Mungkin tidak usah dari siswa ya, kita juga mungkin agak kurang ya mendisiplinkan diri kita. Nah, jadi kita harus mulai dari diri dulu ya, dari internalnya dulu ya, dari diri kita menjadi role model ya untuk peserta didik, bagaimana kita disiplin untuk datang tepat waktu, sehingga peserta didik tadi melihat ya, mencontoh dari guru tadi. Next slide. Berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, jadi tadi ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka, memberikan mereka dorongan ya, bagaimana kita memberikan contoh terlebih dahulu ya. Misalnya kita harus datang tepat waktu ya, kita menyuruh siswa, nah kalian jangan terlambat, tapi kita sendiri ya terlambat. Nah, itu sebenarnya dari diri dulu ya, dari diri kita sebagai guru, kemudian baru siswa meniru apakah gurunya memang benar-benar disiplin atau tidak, seperti itu. Kemudian merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Yaitu tadi ya, kembali pada diri sendiri tadi ya. Seperti misalkan dicontohkan anak-anak jika kita ya kepada siswa misalkan, ketika kita menginginkan siswa tadi mendapatkan nilai, bagaimana cara kita memotivasi ya. Karena motivasi itu adalah dorongan yang ada pada diri seseorang. Nah, itu yang tugas kita, bagaimana sih menggali motivasi tadi ya. Nah, sehingga siswa tadi melakukan sesuatu itu tanpa ada sogokan. Misalkan nanti kalau misalkan kalian ngerjakan tugas ini ya, ibu kasih hadiah ya. Nah, kemudian atau awas ya, tidak mengerjakan tugas, nanti nilainya ibu kecilkan, atau memberikan suatu hukuman. Tidak seperti itu, tapi kita belajar ya, bagaimana kita memotivasi diri peserta didik itu agar mampu mendisiplinkan dirinya. Oke, next Pak Endro. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, next Pak. Kemudian ada 5 kebutuhan ya manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya,
kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya, baik kita, ya, guru ataupun siswa itu, ya, namanya manusia itu pasti membutuhkan kasih sayang, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika mereka melakukan suatu kesalahan, ya, bagaimana kita memberikan wujud kasih sayang dengan berupa mungkin perhatian seperti itu dan rasa diterima ketika mereka menjelaskan apa kesalahan mereka, ya. Kemudian penguasa, ya. Nah, penguasa di sini, ya, bisa misalkan semuanya pengen mendapatkan sesuatu yang lebih lah seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan di sini setiap individu manusia itu pasti menginginkan sebuah kebebasan, ya, baik Bapak Ibu ataupun peserta didik kita. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini pastinya, ya, diinginkan oleh setiap manusia. Itu merupakan 5 kebutuhan pokok manusia. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, ini adalah tindakan terendah dari motivasi, ya, perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, ini berasal dari ekstrinsik, ya, di luar, ya, menghindari sebuah hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Dia ingin melakukan sesuatu, dia ingin belajar, tapi ada sesuatu yang diinginkan, ya. Misalkan nanti kalau dia belajar sungguh-sungguh, ya, akan diberikan reward dengan gurunya berupa apa, ya, dia dijanjikan, ya. Tapi ini akan tidak berdampak lama karena apa? Bukan dari dorongan pada dirinya sendiri, bukan keinginannya sendiri untuk mendapatkan sesuatu tadi, ya, motivasinya. Kemudian tindakan ini adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia dan biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian faktor yang ada pada dalam, ya, intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, ya, tadi kita sudah membahas ada motivasi dari luar, ya, atau eksternal, dan ada juga motivasi dalam diri kita, ya. Nah, diharapkan motivasi ini tumbuh dari diri kita, ya, yang terdorong dari memang hati kita, ya, untuk berubah tadi. Berikutnya Pak Emro, posisi kontrol, ya. Nah, ini kita sebagai guru, ya, ada 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Nah, kita maunya seperti apa dan apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita termasuk, ya, sebagai penghukum, ya? Kemudian apakah kita bisa memberikan siswa tadi merasa bersalah, ya, merasa bersalah? Apakah kita merasa siswa tadi memang merasakan dirinya, oh saya ini salah, ya, tanpa kita menyalahkannya. Kemudian posisi kontrol pemantau. Nah, kita sebagai guru apakah kita masuk ke 5 posisi kontrol ini? Mana yang menurut Bapak Ibu yang posisi kontrol yang tepat? Membuat rasa cinta. Iya, belum ditambahkan Pak, ya, membuat rasa cinta, ya. Masuk. Hah? Iya, manajer, ya. Tapi akan kita bahas nanti, next Pak. Kemudian contoh penerapan kasus siswa, ya, misalkan tidak mengerjakan tugas. Nah, ini, ya, dari posisi kontrol guru tadi, ya, sebagai penghukum. Jadi guru tadi mungkin kita, ya, merupakan salah satunya, ya, yang selalu menyalahkan siswa. Kamu selalu saja tidak mengerjakan tugas, ya, selalu pasti dan selalu berkelahi. Nah, salah itu tuh, ya, berkelahi. Mengerjakan tugas, ya, maksudnya. Kemudian pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang harus siswa hadapi? Berikutnya Pak. Nah, kemudian ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi kita contohnya seperti ini, ya. Kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji tidak akan berkelahi lagi. Ibu sangat kecewa. Nah, itu kata-kata yang seperti itu, ya. Itu sebaiknya harus kita hindari, ya. Walaupun memang sering kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengajar mendidik siswa. Kemudian teman. Nah, teman di sini dengan cepat, ya, sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Sekarang silahkan masuk saat mereka terlambat. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu, ya, pertanyaannya. Kemudian bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan. Nah, dari 5 posisi kontrol guru tadi, menurut Bapak Ibu, yang mana? Kalau Ibu Desi tadi menjawab
yang harus kita lakukan adalah sebagai manajer. Sepakat? Oke, sebagai manajer ya sepakat. Jadi kita harus menanyakan kepada siswa dan menyadarkan siswa dia tahu sendiri apa sih kesalahan yang telah diperlaku dan diperbuat. Kemudian bagaimana siswa tadi berpikir untuk memecahkan atau memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Oke, next Pak Endro. Nah, di sini ada keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah sama keyakinan kelas dan peraturan kelas itu? Tidak. Poin yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, benar? Oke, ya, next Pak. Ya, pintar semua Bapak Ibu-nya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Oke, masih semangat. Kemudian keyakinan kelas. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran ya, kita kan ini ajaran baru ya. Nah, ada baiknya kita menerapkan ini ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas sebelum kita biasanya tidak mesti wali kelas ya, tapi setiap guru mata pelajaran itu boleh ya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Nah, di sini keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebijakan, kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi bukan kita yang menuliskan ya, kita yang mau misalkan anak-anak tidak boleh menggunakan HP ya, anak-anak harus datang tepat waktu ya, tidak. Kita tanya ke siswa, sepakatan apa, sepakatan kelas apa yang kita setujui misalkan. Dan nanti siswanya yang boleh dengan dibantu misalkan di keynote ya, atau kita catat ya seperti itu. Jadi siswa sendiri yang menentukan dengan kesepakatan bersama. Setelah seluruh siswa tadi boleh bersuara ya, setelah seluruh siswa tadi mengajukan kesepakatan kelas, baru kita nanti simpulkan kembali ya, kita rembukan oh ini ya. Pasti banyak ada siswa yang tidak boleh bawa HP Bu ya, tidak boleh datang terlambat, doa sebelum belajar seperti itu ya. Jadi nanti kita tuliskan per poinnya. Nah, itulah pegangan untuk kita Bapak Ibu guru ya, ketika nanti mengajarkan siswa. Jadi kita sudah ada kesepakatan kelas ketika nanti mereka menghadapi suatu permasalahan ya. Oke, jadi menurut dosen suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam ya atau intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan dari sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Next Pak Endro. Nah, yang ini urutkan langkah-langkah utama dalam menerapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat? Saya lihat sudah kayak Anjil, ada diskusi seperti itu. Kalau begitu kita kasih ice cream dulu ya. Es krim katanya ya. Kita kasih es krim, kamu udah senang lagi? Hah? Gak usah ya. Oke ya, kita ice cream dulu ya, dulu. Oke, mohon kesediaannya untuk berdiri Bapak Ibu. Kita ice cream dulu ya, biar ngantuknya hilang ya. Ice breakingnya adalah clue-nya ya, kata saya ya, clue-nya kata saya ya. Jadi ketika saya bilang pegang kepala ya, kata saya ya, pegang kepala ya, pegang kepala, pegang kata saya, pegang telinga ya. Bapak Ibu lakukan apa yang saya katakan ya, clue-nya kata saya. Oke? Baik, bisa kita mulai? Oke. Kata saya pegang kepala. Kata saya pegang hidung, pegang mulut. Masih ada yang belum ya konsentrasi ya, Pak Andre, Ibu Dwi ya. Iya, mohon konsentrasi ya, konsentrasi. Jadi clue-nya adalah kata saya ya. Ketika saya bilang kata saya artinya lakukan ya. Oke, kita ulangi sampai Bapak Ibu ya konsentrasi ya. Oke, baiklah. Kata saya pegang hidung, kata saya pegang kepala, pegang telinga. Ibu Desi masih belum konsentrasi ya. Ya. Mungkin masih ngantuk ya Bapak Ibu ya. Oke.
Oke ya, mudah-mudahan ini terakhir ya Bapak Ibu ya, konsentrasi ya kita biar tidak terlalu lama ya. Oke, berikutnya ya, ikuti kata saya, cluenya kata saya. Kata saya pegang dagu, kata saya pegang hidung, kata saya pegang telinga, kata saya pegang kepala, pegang pegang telinga. Enggak, saya sengaja. Oke, pegang rambut. Kata saya pegang hidung, kata saya pegang mulut, kata saya pegang telinga, pegang kepala. Aduh, masih ada yang belum konsentrasi. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Bergantian ya, bergantian. Tidak boleh menghukum Pak kita ya, manajer Pak, manajer. Oke, satu kali lagi ya Bapak Ibu, semoga masih tetap semangat ya walaupun di hari-hari yang sudah hampir pukul 2. Oke, baiklah, ikuti kata saya. Kata saya pegang hidung, kata saya pegang kepala, kata saya pegang telinga, kata saya pegang dagu, kata saya pegang lutut, kata saya pegang bahu, pegang kepala. Oke, semangat ya, terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya. Oke, kita lanjut ya, next karena masih banyak ya. Oke, berikutnya adalah urutkanlah langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Oke, Bapak Ibu bisa mengurutkan satu persatu? Bisa? Apa yang pertama? Oke, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Oke, satu. Berikutnya, yang kedua, apa? Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, ya benar ya. 3. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya, sudah 3 pertanyaan. Urutannya benar ya, mungkin karena speaking tadi ya. Oke, berikutnya yang keempat, urutannya mana Bapak Ibu? Berdiskusi mengenai gambar perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Oke ya, berikutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, tepat sekali ya. Plus ya untuk Bapak Ibu. Next slide. Jadi itu urutannya tadi ya. Jadi berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian kita mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. 4. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Ini harus konsisten. Oke, berikutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya. Restitusi adalah sebuah penawaran, bukan paksaan. Kemudian lebih fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya. Oke, berikutnya Pak Indro. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini ya urutannya ya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Nanti email yang akan kita lakukan kepada peserta didik ketika mungkin mereka melakukan suatu kesalahan menurut kita. Jadi setiap siswa ataupun murid itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, bagaimana kita memecahkan permasalahan solusinya tadi adalah dengan segitiga restitusi tadi ya. Jadi yang pertama adalah menstabilitas identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini nanti ada contohnya ya Bapak Ibu ya di video yang sudah saya lakukan
siswa dengan melakukan segitiga restitusi. Ya, next. Ya, video. Nah, ini videonya Bapak Ibu ya, tolong saksikan. Videonya seru gak, Bu? Seru. Tidak ngantuk. Ya, videonya ini apa segitiga restitusi yang dilakukan. Tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya mau bertambah dengan Chelsea. Iya, Bu. Kenapa kesel? Chelsea nyanyi terus, Bu. Nah, ini adalah menstabilkan identitasnya Bapak Ibu. Oh, Ibu baca kalau kamu marah. Jika Ibu ada di posisi Vera, pasti Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang Vera lakukan terhadap Chelsea? Ini validasi tindakan yang salah. Begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Ya, wajar sekali kalau kamu merasa marah karena pekerjaanmu dikonsep begitu saja. Ibu sangat menghargai perbuatan Vera yang tidak lebih dari ini. Misalnya, sekarang coba Vera pikirkan apakah tindakan Vera meminta meja tadi sesuai dengan keyakinan kita. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas pada siswa. Iya, betul. Menurut Vera, saya menghormati sesama teman itu penting tidak untuk Vera. Baik, kalau menurut Vera mungkin, biasanya dengan apa yang harus Vera lakukan pada saat Vera menang. Oke, kalau begitu Vera bersedia sebagai bersedia. Ya, apa yang akan Vera lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali tindakan yang sudah Vera lakukan. Semangat ya Vera. Nah, inilah ya Bapak Ibu ya, ini kasus kedua ya. Sering dan terlambat ke sekolah. Berapa kali orang terlambat? Sudah terlambat itu cukup kesalahan bukan? Baik, orang berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan dan mau berusaha untuk memperbaikinya. Betul? Oke, Gora kita cari solusi bersama ya Nur ya. Di sini Gora sering datang terlambat. Pasti ada penyebabnya. Kenapa sih Gora sering datang terlambat? Kamu tahu ya kan kelas sudah terlambat. Menurut Dora, disiplin itu penting atau tidak? Oke, betul ya, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita bisa menghargai orang lain, lingkungan sekitar, kemudian pekerjaan dan hukum, dan kita bisa mengerti kepedulian kita terhadap orang lain. Ya, Dora, sikat ya. Sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Dora, apa yang akan Dora lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Oke, baik ya Dora. Dora sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerjasama dengan orang tua Dora agar Dora tidak datang terlambat lagi saat di sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya Dora. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang sudah dilakukan ya sekolah kita, yaitu kebiasaan 5S, senyum, sapa, sopan, santun. Ini pada sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan ya di depan. Sudah membuat catatan Bapak Ibu sendiri ya, Bapak Ibu sudah mungkin tanpa disengaja Bapak Ibu lakukan. Alasan aja yayasan ini Pembacaan
sebagai kita posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu seperti apa ya. Yang saya katakan manajer tadi seperti itu ya. Jadi harus apa ya, memecahkan ketiga permasalahan ini. Jadi ada menstabilkan identitas ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi siswa tadi merasa dia melakukan suatu kesalahan. Jadi dia merasa bukan kita yang menyalahkan, tetapi dia merasa ya saya melakukan hal yang salah ibu tadi, misalkan menggebrak meja. Tapi saya masih mengungkapkan kepada siswa tadi masih baik ya, karena tidak melakukan kegiatan misalkan memukul seperti itu ya. Dia marah si Chelsea, Perani marah kepada Chelsea karena Chelsea sering mencontek ya. Dia kesel jadi menggebrak meja. Nah, itu permasalahannya. Kemudian saya bertanya kepada si Pera, apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Iya, katanya ya. Harus saling mengasihi, menyayangi. Nah, kemudian kasus yang dialami oleh Bora tadi. Nah, Bora ini sering terlambat masuk kelas ya. Jadi ditanya kenapa alasannya? Ternyata dia bermain Mobile Legends ya sampai larut malam katanya. Sehingga saya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar ya? Datang terlambat katanya. Bagaimana solusinya tadi? Dia memecahkan solusi sendiri ya dengan tidak bermain Mobile Legends dan tidak tidur larut malam. Sehingga saya pun berkolaborasi ya, memanggil orang tuanya ya dengan permasalahan yang ada pada siswa. Jadi kita tidak boleh menghukum ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru ya yang diharapkan adalah menjadi manajer bagi siswa. Oke, berikutnya Pak Hendro. Nah, di sini dari pembelajaran yang sudah saya lakukan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada refleksi 4P. Oh ya, sebelum melakukan refleksi ya, kita akan melakukan tanya jawab. Baik Bapak Ibu ya, sudah materi yang cukup menarik disampaikan oleh Ibu Melisa. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan menanyakan ataupun mungkin yang belum jelas ataupun memberikan masukan ataupun saran, sehingga untuk penyempurnaan materi yang disampaikan oleh Ibu Melisa dan bagi kita semua nanti bisa menerapkannya dalam kegiatan kita sehari. Kami persilakan Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun saran, kami persilakan. Silakan Pak Edo. Bu Melisa, di sini ada yang saya ingin tanyakan. Adakah trik atau tips untuk menerapkan segitiga restitusi ini secara konsisten, Ibu? Mungkin itu dari saya. Oke, baiklah, terima kasih Pak Hendro untuk pertanyaannya. Trik ya Pak ya, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi tadi dengan konsisten? Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi kita bertanya itu kepada siswa ya, apa permasalahannya, kemudian validasi tindakan siswa itu kita pancing ya, apakah dia mengakui sebuah kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar seperti itu ya. Jadi siswa tadi tidak kita berikan hukuman ya, tetapi lebih kepada kita manajer ya. Jadi pertanyaan kepada siswa tadi dengan kita tadi memberikan satu motivasi ya, agar dia bisa konsisten tadi ya. Triknya adalah menempatkan diri. Iya, Posisi guru sebagai manajer. Iya, menempatkan diri posisi guru sebagai manajer ya, seperti itu dengan pemecahan permasalahan segitiga restitusi tadi, stabilitas identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Itu saja Pak Hendro. Jadi kita kembali lagi kepada menstabilkan manajer tadi ya. Kita posisi kontrol kita sebagai guru itu harus bertindak sebagai manajer, seperti itu Pak Hendro. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Jadi saya rasa kita semua juga sering menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut Bapak Ibu ya. Saya pun juga demikian dan pernah bagaimana menyelesaikan permasalahan tadi. Peran kita di situ sebagai manajer ya. Jadi kita sebagai manajer kita adakan pendekatan dengan siswa ya, sama tadi dikatakan tadi ya,
apa yang kamu langgar, apa masalahnya, bagaimana solusinya, dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi lagi nanti kita ya, para kita selain sebagai guru ya, di sini kita tuh membimbing, mengasuh, melatih dan seterusnya. Kemudian kita ketika kita ada peran sebagai wali kelas misalkan, itu lebih banyak kita melakukan pendekatan itu kepada peserta didik. Ini saya rasa semua kita sama ya, jadi mudah-mudahan nanti kita lebih mengingatkan kembali dengan materi-materi yang ternyata memang ini Pak Ibu selama ini tidak mengenal, ternyata ini yang dikatakan dari situs-situs semacam ini, oh ini dikatakan disepakatkan dari semacam ini. Ya sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ada masukan? Ya silakan Pak Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nanti akan mendengar semua. Jadi yang saya lakukan kalau misalnya siswa itu bermain HP, bisa kita menjelaskan pembelajaran di kelas. Itu saya mengikuti seperti seorang polisi. Jadi ambil HP-nya, nanti di dalamnya main kantor, tidak usah di kelas. Lanjutnya sini HP-nya nanti tunggu bapak di kantor. Ya kita aja. Itu solusinya. Jangan langsung di kelas. Minta tanggapan dari guru lain apakah itu tepat langkahnya atau tidak tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kantor dan di konter ya. Iya, terima kasih Pak. Mana Bapak Ibu? Ada yang menambahkan Pak Budi? Nah ini Budi juga Pak. Ada dua Budi. Yaitu seperti apa contoh konkretnya untuk guru mata pelajaran sendiri, misalnya Ibu adalah guru bahasa Indonesia ya. Terima kasih Bu. Baiklah, terima kasih Pak Budi Robintas ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Pak Budi Robintas dulu ya, dan Pak Budiman. Baiklah Pak, ya Pak Budi ya. Jadi kesepakatan kelasnya Pak ya, misalkan sebenarnya ini sebelum saya menjadi guru penggerak itu sudah saya pernah lakukan ya, mungkin beberapa tahun yang lalu. Kesepakatan kelas itu ketika kita mengajarkan siswa sebelum memulai KBM ya di ajaran baru itu kita buat kesepakatan kelas itu Pak. Misalkan ya, Ibu belajar guru bahasa Indonesia perkenalan dulu kan Pak ya. Nah, kita harus ada kesepakatan kelas Nak ya. Jadi kita buat kesepakatan kelas dan saya catat ya, kemudian nanti saya share di grup Pak. Nah, bisa jadi mungkin kan kesepakatan kelas itu kita buat jadi profil grupnya seperti itu ya. Sehingga nanti ketika ada siswa mungkin yang biasa bermain HP ya, kesepakatan kelas sudah disetujui bersama ya untuk tidak bermain HP, tapi ketika ada yang melanggar artinya kita melakukan pemanggilan Pak ya, pemanggilan kepada siswa dengan pemecahan tadi ya, segitiga restitusi tadi ya, kita tunjukkan nah kita sudah melakukan kesepakatan kelas loh dari awal seperti itu. Jadi tidak mesti wali kelas saja, karena kalau wali kelas saja Pak gimana ya rasanya kita mengajarkan di kelas yang berbeda ketika kita tidak dihargai oleh siswa ya, rasanya sakitnya tuh di sini ya Pak ya. Jadi saya sudah menerapkannya jauh sebelum jadi guru ikut kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Jadi tadi kesepakatan misalkan seluruh siswa boleh kan, kita sepakatnya apa, tidak boleh bermain HP, poin 1, oke, kita tulis, kita catat. Yang kedua, datang harus tepat waktu. Kemudian disiplin ya Pak intinya ya, kemudian tidak bolos di kelas. Nah boleh kita tempelkan jadi profil grup, atau boleh juga di grup itu kita inikan lagi ya, kita dokumentasikan seperti apa ya, sehingga peserta didik tadi bisa menerapkannya. Jadi kita juga ada pegangan sebagai guru. Jadi tidak hanya wali kelas saja yang bisa dihargai, tapi guru mata pelajaran juga punya hak ya dan wewenang ketika kita mengajar di kelas, maka kitalah ya ininya manajernya dalam kelas itu. Seperti itu Pak. Nah kemudian Pak Budiman tadi apa Pak? Sepertinya saya kurang konsentrasi ya siang ini ya. Ketika siswa bermain HP, Bapak memanggil siswa untuk langsung ambil HP, langsung diselesaikan di kantor. Tindakan yang salah atau bukan? Iya boleh.
Iya. Tanggapan dari Pak Ibu. Tanggapan. Oke, untuk tanggapan dari saya, Bapak, pengalaman dari CGP, pertanyaan Bapak itu sangat menarik dan sudah pernah ditanyakan dengan instruktur kami ketika CGP kemarin. Itu tindakan yang salah sebenarnya, karena tidak ke lima dasar posisi kontrol guru tadi, Pak. Kalau kita ngambil HP-nya, artinya kita bukan sebagai seorang manajer. Artinya di situ kita sebagai seorang penghukum. Kita ambil HP-nya. Jadi kalau memang ada siswa yang main HP di kelas, ketika kita sedang mengajar atau memberikan materi, kita tandai B, opsi A. Selesai belajar, agak melok Pak ke ruang guru ya. Kita setelah di ruang guru, barulah kita menerapkan segitiga restitusi ini. Pertama, kita menstabilkan identitasnya. Sudah, kan mungkin jadi istirahat. Sudah makan belum? Sudah istirahat tadi? Nah, kita tanya dulu, biar mereka nyaman berbicara. Terus baru kita validasi tindakan yang salah tadi. Ketika Bapak mengajar, apa yang sudah kamu lakukan di kelas tadi? Dia sadar dulu apa yang sudah dilakukannya tadi. Dia jawab kan, main HP di kelas. Itu tindakan yang salah? Tidak. Main HP di kelas saat guru menjelaskan. Jadi dia jawab sendiri, salah Pak. Nah, menurut kamu itu melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat atau tidak? Kalau kita memang sebelumnya sudah membuat kesepakatan tidak boleh menarik kelas. Terus dia jawab lagi, iya Pak, saya melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Terus kita jawab, lalu apa langkah kamu selanjutnya? Oke. Jadi mungkin dia bisa berubah dengan cara penerapan segitiga restitusi ini, Pak. Jadi kalau kita langsung ambil HP-nya, itu mungkin salah, Pak. Pernah juga saya lakukan ketika saya mengajar di kelas, ada saya menjelaskan materi, siswa itu sibuk main HP, main game, langsung saya ambil. Ternyata ada pada saat penguatan dengan instruktur dari guru penggerak itu, ada yang menanyakan hal tersebut. Kata instruktur itu tindakan yang salah. Jadi kembali lagi ke posisi kontrol seorang guru tadi. Nah, posisi kontrol seorang guru tadi itu yang harus bisa kita lebih konsisten. Konsistennya ke manajer tadi. Semua guru harus lebih konsisten ke yang manajer, bukan yang penghukum, bukan yang pembuat merasa bersalah, bukan yang pemantau. Nah itu bukan di situ. Kalau bisa nih, kita sebagai guru harus bertindak sebagai manajer. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Indro. Bagus sekali ya. Jadi tadi ya benar kata Pak Indro tadi ya, kita posisi kontrol kita yang menentukan. Tapi yang sebaiknya harus kita terapkan adalah posisi kontrol manajer. Jadi seperti pertanyaan, balik lagi ke pertanyaan dari tadi ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu ya, segitiga restitusi ini kita harus membuat kesepakatan kelas dulu ya. Itu tahap awal yang harus kita lakukannya. Jadi kita sama-sama membuat kesepakatan kelas kepada peserta didik, sehingga nanti ketika mereka di kegiatan pembelajarannya melakukan sebuah kesalahan, kita bisa mengembalikan lagi, kita tanya ya posisi kontrol kita itu segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi sehingga ada pada poin segitiga restitusi ini kita sudah bisa ya memberikan pertanyaan kepada siswa, keyakinan kelas apa yang kamu langgar seperti itu. Jadi penguatannya seperti itu ya. Jadi kita harus buatlah kalau bisa ya. Memang untuk penerapan segitiga restitusi ini memang butuh konsisten yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Kadang kita lupa langsung, kamu datang telat, kamu tidak buat tugas. Nah, kadang itu kita belum konsisten. Bagaimana caranya ke depan kita harus lebih konsisten. Kalau kita menyalahkan siswa, kita ingat, ada segitiga restitusi. Kita tadi stabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi untuk kedepannya kita harus lebih konsisten lagi Bapak Ibu dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer ini. Terima kasih.
Oke, baiklah, terima kasih Pak Endro untuk tanggapannya ya. Semoga kita bisa menerapkan segitiga khusus ini dan kita konsisten ya menjadi manajer sebagai guru. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini Bapak Ibu, kita akan melakukan refleksi 4P tadi ya. Jadi peristiwa, perasaan, dan pembelajaran dan penerapan yang seperti apa yang akan kita lakukan ya. Ini saya bagikan lagi sticky note-nya, bebas ya, mau apa aja. Jawab untuk ya 1 sticky note saja kalau misalkan muat, kalau muat 30 kali. Refleksi 4P. Enggak, seluruhnya, 4-nya ya, peristiwa, perasaan, belajar, penerapan yang bisa didapatkan ya. Oh iya, maaf. Saya mengganggu. Baiklah Bapak Ibu, jika ada yang sudah, saya minta perwakilan 2 orang untuk membacakan 4 hasil dari refleksinya. Pak Budi, bagaimana? Kalian maju di depan. Di Rosintas yang sudah mengumpulkan. Yang satu Pak Budi, Pak Rosintas. Silakan Pak Budi, Pak Budi Robitas dulu. Ini pengundian ya, dan pemenangnya adalah nomor 2 ya. Dapat poin. Senang Ibu setelah pelajaran dengan Bu Melisa. Tadi saya di awal suntuk, alhamdulillah. Ibu senang-senang. Pelajaran hari ini bagaimana satu mengurangi dan menghindari cara supaya tidak ngantuk di jam seperti ini. Yang kedua, kesepakatan kelas tadi bagus itu. Yang ketiga adalah ternyata menjadi seorang manajer itu memang pada praktiknya tidak semudah yang kita omongin Bapak Ibu. Seperti tadi ada rekan kami bertanya mengenai penyitaan HP, apakah itu melanggar atau tidak. Memang itu suka kontraproduktif dengan faktanya, tapi setelah adanya restitusi tadi, insya Allah kami akan lebih mengerti dan memahami peran guru ternyata menjadi manajer itu insya Allah sesuai dengan apa yang diharapkan di kegiatan CGP. Terima kasih. Benar apa? Belum. Berita yang berikutnya Pak Budi. Mana? Dibacakan Pak? Ya tadi Pak Budi Rosintas.
tentunya Pak Budiman. Pak Budiman. Ini Pak, mic-nya Pak. Halo. Mic-nya Pak. Udah nama mic yang baru dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kamu ini guru hebat. Yang pertama peristiwa guru harus merubah strategi yang tepat. Jadi saya di sini ada gambaran yang jelas bahwasanya harus merubah strategi yang lebih tepat. Kemudian perasaan saya bahwasanya siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Tadi sudah menyampaikan, Pak Hendro sudah menyampaikan juga. Jadi memang kita harus pendekatan secara dengan siswa tersebut memahami atau memiliki karakter yang berbeda. Kemudian pembelajarannya harus yang menyenangkan bagi siswa dan guru. Kita juga harus senang. Tidak bisa siswa saja. Kita juga harus merasa senang, merasa enjoy. Kemudian yang terakhir adalah penerapan. Jadikan siswa sebagai sahabat bagi siswa, bagi guru, karena usia jadi sahabat. Jadi bukan lagi sebagai tahanan, bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai sahabat. Kita rangkul mereka untuk lebih maju ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali ya Bapak Ibu sekali ya, referensi dari prioritas dari Pak Budiman ya. Jadi dapat disebutkan bahwa ya dalam pembelajaran kita ya harus konsisten menjadi manajer ya sebagai guru. Itulah yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu ya, PR untuk kita semua ya, bagaimana kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru ya, yang harusnya ya bukan hanya menjadi teman, tapi kita juga menjadi sahabat bagi siswa atau peserta didik ya. Oke, demikianlah ya, semoga semuanya dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita. Semoga kita menjadi guru-guru, Bapak Ibu yang hebat, yang menyenangkan, yang dirindukan oleh setiap peserta didik ya, dengan selalu konsisten menjadi guru yang kita sebagai manajer tadi. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan ya untuk kehadirannya, ya untuk waktunya yang sudah lumayan luar biasa ya, 1 jam lebih ya, tapi masih antusias. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua ya. Baiklah, saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat menyenangkan ya. Dua pembicara kita pada hari ini, kita dapat mendapatkan banyak ilmu yang kita peroleh. Namun sebelumnya ada beberapa poin yang saya ambil di sini. Yang pertama, mungkin untuk kita semua di sini, pertama bahwa tolak ukur ya keberhasilan daripada budaya positif itu adalah terbentuknya keyakinan kelas yang didasari oleh nilai-nilai positif sehingga siswa meyakininya dan menerapkannya. Ya, jadi mungkin tadi sudah disampaikan bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan kita di sekolah. Tapi kalau kita tinjau ulang bahwa itu adalah baru melaksanakan hal-nya, bagaimana caranya. Makanya dari situ tadi kembali saya ingatkan kembali bahwasanya kita harus lebih menyadarkan peserta didik itu mengapa, dari why-nya, mengapa kedisiplinan itu, budaya positif itu perlu dilakukan. Untuk itulah sebenarnya hasil akhir daripada kita melakukan daripada kegiatan disiplin positif tersebut. Kembali lagi kepada peran kita dalam posisi kontrol guru tadi di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan demikian Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ya, kita semua sudah mendapatkan informasi terbarukan dari 2 calon guru negara kita. Mudah-mudahan mereka terus dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dan terus memberikan pembaruan bagi kita semua, dan pada intinya dapat kita menerapkan dalam kegiatan kita, baik sebagai guru, sebagai wali kelas ataupun sebagai tugas-tugas lainnya. Kami ucapkan terima kasih kepada 2 narasumber kita, dan mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama ucapkan lafaz hamdalah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama bagus semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.